yaitu ayat ke-32. Kita akan bahas 32 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam iyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lamu alladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu kapal-kapal di laut seperti bukit-bukit. Iyasha yuskinir rih fayadlalna rawakida ala dhahri. Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, dia bisa hentikan angin sehingga kapal-kapal itu diam di atas permukaan laut. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang banyak bersabar lagi banyak bersyukur. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Atau Allah binasakan Allah hancurkan kapal-kapal itu karena apa yang mereka perbuat, dan Allah banyak memaafkan. Wa ya'lamu alladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Dan agar orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat kami tahu bahwasanya mereka tidak memiliki tempat untuk melarikan diri, tempat untuk menyelamatkan diri. Nah, ini ayat 32 sampai 35, terjemahan seluruhnya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu kapal-kapal di laut seperti bukit-bukit. Jika dia berkehendak, dia bisa saja menghentikan angin sehingga kapal-kapal itu diam, tidak bergerak di atas permukaan laut. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang, bagi setiap orang yang banyak bersabar lagi banyak bersyukur. Atau bisa saja dia binasakan kapal-kapal tersebut karena apa yang mereka perbuat, dan dia memaafkan banyak kesalahan. Dan agar agar orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat kami tahu bahwasanya mereka tidak memiliki tempat untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri mereka. Nah, ini ayatnya ya, dari ayat 32 sampai ayat 35. Kita sampai situ. Ya. Kita bahas. Nah, pada ayat 32 Allah menyatakan wa min ayatihil jawar fil bahri kal a'lam. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kapal-kapal. Al-jawar diartikan ditafsirkan sufun, ya. Dari kata jariyah, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang bergerak. Maksudnya di sini adalah kapal. Karena yang bergerak di lautan apa ini? Bisa kapal, bisa perahu, bisa hewan kan? Ya kan? Tapi di sini maksudnya yaitu kapal. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kapal-kapal di laut seperti a'lam, seperti bukit, seperti gunung. Kata Imam Al-Mahali kal jibali fil 'idham, seperti gunung dalam hal besarnya. Artinya ada kapal-kapal besar yang berlayar membawa manusia dan membawa barang mereka.
Ya tidak? Ini salah satu tanda kekuasaan Allah, bisa berjalan di atas kapal. Jadi bukan semata-mata kemampuan manusia, ya. Karena Allah lah yang menggerakkan angin supaya apa? Kapal itu bisa berlayar. Kalau Allah tidak gerakkan angin, bisa berlayar? Tidak bisa. Makanya Allah katakan pada ayat setelahnya, iyasha yuskinir rih. Kalau Allah mau, kalau Dia mau, Dia bisa saja menghentikan angin. Kalau sudah dihentikan angin, apa yang terjadi pada kapal itu? Fayaqlalna rawaqid ala dhahri, sehingga akhirnya kapal-kapal itu rawaqid, beku, ya. Thawabit la tajri, jadi diam saja, tidak bisa berlayar. Iya tidak? Selama ini kapal ini menggunakan apa? Iya. Nah ini ya. Lalu Allah katakan inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar, banyak bersabar, lagi banyak bersyukur, ya. Siapa orang yang banyak bersabar, banyak bersyukur? Kata Imam Al-Mahalli, huwal mu'minu yasbiru fi syiddah wa yashkuru fi raha, yaitu seorang mukmin yang bersabar menghadapi bencana, musibah, dan bersyukur ketika menghadapi kelapangan. Artinya dalam keadaan sempit dia bersabar, dalam keadaan lapang dia bersyukur. Ya, di sini Bapak ya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Mahalli mukmin. Kenapa perlu disebutkan mukmin? Kenapa nggak disebutkan orang ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur? Kenapa ditafsirkan mukmin yang sabar ketika menghadapi kesempitan dan bersyukur ketika menghadapi kelapangan? Kenapa harus disebutkan mukmin? Kira-kira apa? Apa maksud Imam Al-Mahalli? Kenapa harus disebutkan mukmin? Kenapa kira-kira? Karena orang yang bersabar dan bersyukur adalah orang mukmin. Betul? Apakah yang bersabar bersyukur cuma orang mukmin? Ya, ada orang sabar tapi nggak mukmin. Artinya kesabaran yang mendapatkan pahala ini kesabaran yang muncul dari seorang mukmin, ya. Karena orang kafir bisa jadi sabar menghadapi musibah, ya nggak? Nggak semua orang kafir tuh kalau dapat musibah ada yang sabar menghadapi susahnya hidup. Jadi ketika dapat musibah nggak berkeluh kesah sedikit pun. Ada orang kafir begitu, walaupun jarang ya. Karena orang kafir itu kan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah biasanya orang tidak akan sabar. Orang bisa sabar di antara faktor utamanya karena iman kepada Allah. Ini faktor utamanya ya. Ya, jadi mukmin artinya kesabaran yang berpahala, ini kesabaran seorang mukmin. Adapun orang kafir mau sabar sehebat apapun gak akan bernilai sama sekali. Nah, itu Bapak ya. Jadi hakikatnya memang betul juga, artinya yang mewujudkan sabar yang sebenarnya, mewujudkan syukur yang sebenarnya hanyalah seorang mukmin. Makanya bisa juga tadi yang bersabar itu orang mukmin, yang bersyukur itu mukmin. Iya, kan orang kafir enggak. Karena di antara definisi sabar itu kan menahan hati untuk tidak marah, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, lalu menahan anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Nah ini, menahan hati untuk tidak marah. Jadi ketika dapat musibah, tahan hati. Gimana rasanya? Kan sakit, ya sakit. Karena musibah nggak ada yang bilang nggak sakit, sakit apa ya. Tapi tahan, jangan sampai timbul rasa protes pada Allah, menyalahkan takdir Allah. Tahan. Lisannya juga ditahan, tidak mengucapkan kata-kata yang sifatnya mencela takdir. Ya, kenapa harus saya terus yang kena musibah seperti ini? Kenapa bukan tetangga saya? Diarahkan tetangga dia. Nah, ini orang yang tidak sabar, lisannya berusaha untuk menahan. Lalu setelah itu apa? Anggota badannya ditahan agar tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Seperti apa? Nampar-nampar pipi,
ya, merobek pakaian. Ini seperti orang-orang zaman jahiliyah, ketika dapat musibah meraung-raung, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Ini sifat jahiliyah. Makanya Nabi pernah berkata, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, kantong, dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Maksudnya apa? Meraung-raung. Ketika ada yang meninggal, suara keras. Nah, yang seperti ini bukan termasuk golongan Nabi, maksudnya bukan golongan yang sempurna, Bapak ya. Nah, itu karena apa? Yang demikian bertentangan dengan kesabaran. Seorang mukmin harus sabar. Sabar itu pahit, tapi hasilnya manis. Nah, ini Allah sebutkan apa tadi? Ini Allah setelah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang sabar dan syukur. Artinya yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah orang-orang yang sabar dan bersyukur. Dan itu sifat siapa? Mukmin, ya. Maka disebutkan hal sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Seluruh perkaranya baik. Seluruh urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti ini tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Nabi katakan semua perkaranya baik, semua urusannya baik, dan ini hanya ada pada diri seorang mukmin. Artinya orang kafir nggak ada seperti ini. Maksudnya seperti apa? Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka ini baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia dapat musibah, dia bersabar, maka ini baik baginya. Dapat nikmat bersyukur, baik. Dapat musibah bersabar, ini baik. Inilah kehidupan seorang mukmin. Hidup mereka orang-orang mukmin antara sabar dan syukur. Ya, makanya yang bisa ngambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah hanyalah orang yang sabar bersyukur, karena ini sifat khas seorang mukminnya. Beda dengan orang kafir. Sifat khas mereka apa? Berkeluh kesah dan kufur nikmat. Dapat nikmat, tidak disyukuri, justru mereka ingkari. Seperti apa mengingkari nikmat? Kalau bukan karena saya, dia hidupnya sengsara. Pernah dengar jam ini? Kalau bukan karena saya, dia sekarang udah di kolong jembatan. Ini kata-kata seperti ini orang-orang kufur nikmat, menyandarkan nikmat pada dirinya, seakan-akan dia punya kendali untuk mengatur hidup seorang. Nggak ada Bapak ya yang bisa seperti itu, hanya Allah ya. Ya ini ya, jadi kita kembali lagi. Setelah Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kapal-kapal yang berlayar di laut, Allah nyatakan pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapapun yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Allah menggunakan kata sabar, banyak bersabar, syakur, banyak bersyukur, bukan satu kali sabar. Karena kalau cuma ini tanda-tanda pesan bagi orang yang sabar biasa saja, sobir artinya orang sabar, sekali aja sabar. Kalau bersyukur, syakir, satu kali syukur. Allah tidak katakan bagi orang yang sabar titik, atau orang yang syukur titik, tapi Allah katakan bagi orang yang sabar artinya banyak bersabar, syakur banyak bersyukur. Artinya yang namanya kesabaran dan kesyukuran harus terus menerus, nggak cukup sekali. Jelas Bapak ya. Dan yang namanya sabar juga ini diwujudkan, pahala sabar didapatkan ketika pertama kali terjadi musibah, bukan ketika udah musibah meraung-raung baru saya sabar. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang wanita, dia nangis di kuburan. Nabi lewat lalu berkata, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah.
Artinya perbuatan dia nangis di kuburan ini bertentangan dengan takwa dan bertentangan dengan sabar. Jelas apa ya? Namun apa jawaban wanita ini tegur? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak mendapatkan musibah, tidak merasakan musibah seperti yang ku rasakan. Orang wanita ini tidak tahu kalau yang negur adalah Nabi. Nah, setelah Nabi pergi baru dikabarkan itu tuh Rasulullah, itu Nabi. Maka wanita ini datang ke rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin. Ternyata di rumah Nabi tidak ada penjaga pintu. Padahal beliau seorang pemimpin umat, pemimpin negara. Ini tandanya apa? Sebut tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi. Loh, berarti kalau zaman sekarang gimana? Presiden nggak usah ada penjaga. Nah, zaman sudah berubah Bapak ya. Kalau presiden tidak ada penjaganya, apa yang terjadi? Nah, langsung diculik kali. Ya kan? Di Meksiko itu perang antar kartel narkoba dengan pemerintah Meksiko terus menerus sampai ada wali kota Meksiko diculik, terus diketemukan kepalanya di atas mobil terpisah dengan badannya. Padahal itu seorang wali kota yang punya mungkin sedikit power, tapi nggak berdaya menghadapi kartel narkoba. Ya artinya kalau pemimpin ya butuh apa? Penjaga. Terutama zaman sekarang ketika kemaksiatan merajalela, kejahatan merajalela, harus ada penjaga. Adapun zaman Nabi di Madinah, ya beliau di dekat para sahabat beliau dan mereka orang-orang saleh. Walaupun tidak kita pungkiri ada orang-orang munafik, ya tidak, yang berusaha untuk mencelakakan Nabi, tapi Allah sudah lindungi Nabi. Ya, apa ayatnya lupa saya, apa jaminan dari Allah bahwa Nabi dulu pun Nabi sama dijaga juga Pak ya? Apa? Iya. Tadinya Nabi pun datang sahabat menawarkan diri. Bukan Nabi minta dijaga, sahabat menawarkan diri untuk menjaga rumah beliau. Beliau pun merasa tenang. Tapi setelah turun ayat tersebut, Nabi udah kalian pergi. Allah sudah jaga saya. Nah, ini sudah ada jaminan dari Allah. Maka Nabi nggak butuh apa? Penjaga rumah beliau. Adapun presiden, ada jaminan dari Allah. Nggak ada, makanya harus ada penjaganya ya. Ya jadi kita kembali lagi. Jadi wanita ini setelah ditegur Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, langsung membantah ucapan Nabi dengan kata ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, karena fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan musibah seperti yang kurasakan. Apa musibah yang dia rasakan? Kehilangan anaknya tercinta. Nah, Nabi tahu orang ini lagi emosi. Nabi nggak langsung ngasih nasihat, pergi aja. Ya, akhirnya ketika Nabi pergi baru kasih tahu, itu tuh Nabi itu Rasulullah, kamu kok nekat apa memarahi seorang Nabi, gimana nih? Akhirnya datanglah ia ke rumah Rasulullah, maka tidak dapati di pintunya penjaga pun. Lalu beliau wanita ini mengucapkan salam, minta izin, lalu berkata lam a'rif, saya tidak mengenal Anda. Artinya maafkan kesalahan saya. Lalu Nabi menyatakan apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya yaitu tatkala pertama kali terjadi benturan. Kesabaran yang sesungguhnya tatkala pertama kali terjadi benturan. Maksudnya kata para ulama, pahala sabar didapatkan ketika pertama kali terjadi musibah, langsung tahan hatinya, lisannya ini. Nah, kalau ketika itu ditahan, itulah pahala sabar, pahala yang besar. Kasih ya. Adapun ketika pertama kali terjadi musibah, lo meraung-raung, tidak, saya robek-robek pakaian, pukul sana sini. 3 hari berikutnya, saya sabar. Ini nggak dapat pahala sabar, karena pahala sabar didapatkan ketika pertama kali terjadi musibah tersebut, terjadi benturan, terjadi bencana dan semacamnya ya. Nah, jadi artinya sabar itu dibutuhkan terus-menerus, dituntut terus-menerus, sebagaimana syukur dituntut terus-menerus, dan pahala sabar dimulai ketika pertama kali terjadi musibah. Ketika itulah dan diteruskan terus-menerus, Bapak ya.
Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sebutkan bagi orang yang banyak bersyukur, banyak bersabar, lagi banyak bersyukur. Lalu Allah katakan, au yubithunna bima kasabu wa ya'fu 'an katsir. Jadi setelah Allah katakan, kalau Allah berkehendak, Allah bisa hentikan angin sehingga kapalnya diam di atas laut. Ini bisa saja Allah begitu. Atau Allah hancurkan kapal-kapal tersebut disebabkan apa yang mereka lakukan. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Mereka ini siapa? Kapal. Penghuni kapal. Artinya Allah bisa saja kapal itu Allah tenggelamkan karena perbuatan penghuni kapal. Jelas apa ya? Jadi kita baca kata Imam Al-Mahalli, ayyugriqhunna bi'asfir rih bi ahlihin. Artinya Allah tenggelamkan kapal tersebut dengan terjangan angin sehingga menenggelamkan penghuni kapal bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka. Mereka ini ahluhun, yaitu penghuni kapal. Perbuatan apa? Minad dzunub, yaitu dosa. Disebabkan perbuatan dosa. Artinya dosa bisa mengundang bencana, ya. Jelas apa ya? Ini dosa bisa mengundang bencana. Ya, Allah berikan contoh seperti ini. Dan sebenarnya ini berlaku pada semua musibah, semua bencana yang ada di muka bumi. Allah menyebutkan salah satunya saja, yaitu kapal tenggelam. Jelas apa ya? Jadi kalau ada kapal tenggelam, ketahuilah itu disebabkan dosa orang yang di dalam kapal. Tapi yang seperti ini nggak perlu disebutkan di depan keluarga korban. Jadi ketika takziah kita nggak perlu, Bu, anak ibu tenggelam gara-gara dosa anak ibu. Jangan. Itu namanya mancing apa? Konflik. Sama seperti tsunami. Kita katakan semua musibah sebabnya dosa. Di antara tsunami. Ketika tsunami menerjang suatu daerah, pasti ini karena dosa. Nggak mungkin tanpa dosa. Cuma sekali lagi, ketika ini terjadi, nggak perlu kita bicara kepada korban, kalian ini kena seperti ini karena dosa kalian, karena Allah mengazab kalian. Jangan Bapak ya. Terus apa sikap kita? Sabarkan mereka dan mengatakan, sabar ya, ini ujian dari Allah, gitu. Nggak perlu kita bilang azab dari Allah. Karena orang lagi kena musibah lalu bilang kena azab. Bagaimana perasaannya? Jadi kita juga harus pilih-pilih kata Bapak ya. Jangan sembarangan. Karena yang seperti ini sensitif Bapak ya. Mungkin Bapak pernah tahu kan dulu ada seorang ustadz berbicara tentang tsunami yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Dia menyebutkan yaitu bos, yang tsunami ini karena apa? Karena maksiat di daerah, tersinggung rupanya. Orang daerah tersinggung. Sehingga akhirnya ustadz ini mengklarifikasi, direkam bahwa saya tidak bermaksud untuk mencela penduduk daerah tersebut. Nah, maka hati-hati Bapak ya. Iya, jadi dan juga ketika kita katakan karena dosa, bukan berarti semua perbuatan dosa orang di kampung tersebut Bapak ya. Tapi karena ulah sebagian. Jadi ketika suatu daerah terkena tsunami, jangan kita katakan semua orang yang di situ berdosa, enggak. Semua orang itu melakukan dosa besar, enggak. Bisa jadi karena sebagian perbuatan dosa, misalkan di suatu kampung mungkin anggap 10%-nya melakukan dosa besar, tapi yang lainnya diam. Ini yang jadi masalah. Selama ada amar ma'ruf nahi mungkar, bencana akan tertunda. Tapi ketika maksiat terjadi di daerah lalu orangnya diam, lebih memilih sibuk ibadah, tidak ada pengingkaran, inilah yang mengundang siksa. Jadi bukan karena dosa seluruh penduduknya, enggak, saya yakin enggak seperti itu ya. Karena pasti di suatu daerah dimanapun ada orang solehnya kan, tidak. Sampai di negeri kafir pun ada orang solehnya Bapak, jangan kita kira semuanya kafir. Di Amerika, di mana itu masih banyak muslim juga, walaupun kalau dibandingkan orang kafir lebih banyak orang kafir ya. Jadi kita harus pilih-pilih kata ya Bapak ya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti yang jadi korban. Termasuk yang terjadi di Palestina. Seperti
Saya lihat penjelasan dari Syekh Abdul Karim Al-Fudair ketika membahas tentang konflik di Palestina, terjadinya serangan dari orang Yahudi di Palestina, di Gaza. Kita tahu kan penyebabnya apa kan? Ya tidak. Nah, walaupun kita tahu penyebabnya, anggap kesalahan dari ulah sebagian Muslim, ini nggak perlu kita kuar-kuar terus sehingga akhirnya menyakiti orang yang kena musibah. Nah, ini harus hati-hati Bapak ya. Walaupun kita tahu ini gara-gara ulah segelintir orang, tapi ini juga nggak perlu untuk dikeluar-keluar sehingga akhirnya menyakiti sebagian korban. Artinya mereka sedang diserang, kita malah sibuk membicarakan ulah sebagian mereka. Nggak perlu Bapak ya. Itu bisa menyakiti dan bukan hikmah, kata para ulama ya. Ya, kita lanjut. Jadi kembali lagi, Allah katakan Allah bisa saja, selain Allah menghentikan angin sehingga kapal-kapal berhenti, Allah pun bisa saja menghancurkan kapal tersebut disebabkan perbuatan dosa penghuni kapal tersebut. Wa ya'fu an katsir, dan Allah juga memaafkan banyak minha kesalahan. Fala yughriq ahlahu, sehingga Allah tidak menenggelamkan penghuninya. Artinya begini, kita lihat kenyataan, apakah semua kapal Allah tenggelamkan? Saya menanya, orang yang naik kapal apakah semuanya soleh? Tidak, kan ada orang pendosanya kan, bahkan pelaku dosa besar. Nah, saya menanya, apakah selama ini kapal yang bergerak semuanya tenggelam? Tidak kan? Kalaupun tenggelam paling 1-2. Ya, dalam setahun misalkan terjadi di Indonesia cuma 1-2. Selebihnya selamat kan? Nah, inilah apa yang dimaksud firman Allah, wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan banyak kesalahan. Sehingga apa? Orang naik kapal ternyata selamat sampai tujuan. Padahal di dalamnya ada maling, ada koruptor, ada pezina, ada penjudi, ada pemabuk. Ya tidak? Tapi tidak Allah tenggelamkan. Ini karena Allah maafkan. Ya, ini ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Allah banyak memaafkan. Lalu Allah katakan, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis, agar orang-orang yang mendebat tentang ayat-ayat kami tahu bahwasanya mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Agar orang-orang yang mendebat tentang ayat kami, ini ayat ini menyambung dengan ayat sebelumnya yang tadi, atau Allah binasakan mereka. Jadi artinya gini Bapak, atau Allah hancurkan kapal-kapal tersebut. Artinya Allah hancurkan kapal-kapal tersebut ya, agar apa? Orang-orang yang mendebat ayat Allah tahu bahwasanya mereka tidak bisa lari dari siksa Allah gitu. Artinya Allah memberikan perumpamaan. Contoh nih, ada kapal yang begitu besar bergerak di laut, ternyata Allah binasakan. Nah, ini sebagai contoh bagi peringatan bagi orang-orang yang kafir yang suka mendebat ayat-ayat Allah. Jelas ya? Ya, di sini ada penjelasan yughriqhum liyantaqima minhum. Nah, ini. Jadi Allah menenggelamkan mereka untuk membalas dosa mereka, dan agar orang-orang yang mendebat ayat kami tahu bahwasanya tidak ada tempat lari bagi mereka. Lari dari apa? Mahrabun minal adab, lari dari siksa Allah. Ini contohnya nih, nggak usah lihat apa bencana yang lebih berat nih, lihat kapal belum binasakan. Padahal bentuknya besar. Ya, contoh yang paling terkenal yang fenomenal, Titanic kan, itu kan besar. Sampai-sampai orang yang di zaman itu bilang nggak mungkin kapal itu tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, saking besarnya Bapak. Tapi siapa sangka baru berlayar sebentar nabrak gunung es, sudah belah, tenggelam. Ya, Allah ingin meruntuhkan kesombongan manusia. Ya, siapapun yang udah menampakkan kesombongan nantang Allah, pasti Allah hinakan ya. Sama seperti mungkin Bapak tahu yang seorang yang crazy rich, ya kan? Allah tidak mungkin bisa memiskinkan saya. Dia berani ngomong gitu, naudzubillah min dzalik. Gak mungkin bisa memiskinkan saya. Ternyata berapa hari setelahnya diciduk oleh KPK, dimiskinkan sekarang. Kan jangan sombong ya. Orang sombong Allah langsung beri teguran cepat ini.
Dan mudah-mudahan orangnya sadar, jadi rendah hati, nggak boleh sombong ya. Kenapa? Iya. Ya kita lanjut. Jadi itu ya. Lalu Allah katakan, sampai situ ya. Jadi demikianlah Allah tadi menggelamkan kapal-kapal supaya orang-orang yang mendebat tentang ayat kami tahu bahwasanya mereka tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Yang mendebat ayat-ayat kami, maksudnya siapa ini? Orang-orang kafir ya. Nggak mungkin seorang muslim mendebat tentang ayat-ayat Allah. Nah, itulah surat Asy-Syura dari ayat 32 sampai ayat 35. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, di antara tanda kekuasaan Allah yaitu kapal yang berlayar di lautan. Ya, kapal bisa berlayar di laut, ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang mengatur angin untuk menggerakkannya. Allah sanggup menggerakkannya dan sanggup menghentikannya. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-33, keutamaan sabar dan syukur ya. Karena yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah hanyalah orang sabar dan syukur ya. Sabar dan syukur ini beriringan Bapak ya, dan ini sifat mukmin sejati. Kalau dapat musibah sabar, kalau dapat nikmat bersyukur. Dan syukur ada 3 rukunnya. Apa saja rukun syukur? Syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan. Syukur dengan hati artinya ketika kita dapat nikmat, oh saya dapat kenaikan jabatan, naik ke jabatan. Oh ini karena pemberian Allah, bukan karena kehebatan saya, kecerdasan saya. Akui dalam hati itu. Lalu dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, atau sampaikan kepada yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Sampaikan kepada oh saya udah naik jabatan. Tapi ini selama aman dari hasad, iri, dengki. Tapi kalau ngerasa wah kalau saya ceritakan bakal iri, sembunyikan ya. Ini yang kedua dengan lisan. Lalu yang ketiga dengan anggota badan. Artinya gunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah. Naik jabatan digunakan untuk menebarkan kebaikan, menunaikan hak orang yang dizalimi. Tuh, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, dosa bisa mengundang bencana. Dosa bisa mengundang bencana. Sebab Allah menyebutkan ketika menyebutkan bahwasanya Allah akan menenggelamkan, menghancurkan kapal-kapal, Allah sebutkan karena sebab apa? Dosa penghuninya. Ini menunjukkan dosa bisa menyeret kita pada musibah, bencana, dan semacamnya. Lalu faedah berikutnya, Allah Maha Pemaaf. Sebagaimana Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya tidak semua dosa kita Allah balas. Karena kalau semua dosa kita Allah balas, apa yang terjadi? Nggak ada yang hidup di muka bumi, Bapak. Kita semua mati. Setiap dosa tegur, setiap dosa kena penyakit, setiap dosa kena petir, mati semua, Bapak ya. Nggak ada yang hidup di muka bumi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, yakni ancaman bagi orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah. Hati-hati ini kebiasaan orang kafir. Makanya seorang muslim tidak suka berdebat kecuali kalau dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan boleh. Yang tercela itu mendebat perdebatan yang tidak ada gunanya atau untuk mendebat kebenaran. Sudah jelas kebenaran didebat. Hati-hati, terancam ayat ini. Tapi kalau seorang berdebat untuk membela kebenaran, apa hukumnya? Disunahkan ya, bahkan diwajibkan bagi yang mampu kalau memang orang lain tidak ada yang mampu. Dan ini yang dipraktekkan oleh sebagian ulama salaf. Siapa yang paling terkenal? Imam Ahmad bin Hanbal debat di hadapan khalifah. Khalifah siapa? Salam Ma'mun yang bertiga itu. Al-Mutawakkil yang akhirnya dilepaskan. Debat dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Yang satu Ahmad bin Hanbal, kata para ulama Ahmadul Khair, Ahmad bagus. Yang satu Ahmad bin Abi Du'ad, Ahmad Syar, Ahmad yang buruk.
Jadi di zaman itu ada dua Ahmad, yang satu baik, satu buruk. Yang satu pemimpin Ahlus Sunnah, yang satu pemimpin Mu'tazilah. Yang satu ibaratnya di atas, yang satu di bawah, Bapak ya. Dan kedua-duanya berdebat, dan akhirnya Imam Ahmad berhasil mengalahkan Ahmad bin Abi Du'ad, sehingga akhirnya tadinya beliau di penjara, dikekang, Ahlus Sunnah tertekan, keadaan berbalik. Setelah itu Ahmad bin Abi Du'ad di penjara, orang Mu'tazilah di penjara, Ahlus Sunnah jadi berjaya. Nah itu apa ya? Ya mungkin sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat surat Asy-Syura ayat ke-36. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.